Buat baik kepada ibu bapak. Nah, laki-laki berbuat baik kepada ibu bapak. Diulang itu loh 3 kali. Di surat 90 muncul lagi. Sedoktrin mereka ini, anak-anak kita ini. Sehebat apapun kamu nak, jangan lupakan ibu. Meskipun ibu cuma taman SMA, kita S3 nanti. S1 Brawijaya, S2 ITB, S3 Jerman. Sungguh-sungguh ya. Keluarga besar bapak itu, S1 semua di Indonesia. S2, S3 baru keluar negeri. Jepang, Inggris, Perancis, Swedia, Jerman. Jadi kami itu semua S1 di Indonesia, Pak. S2, S3 baru keluar negeri semua. Tapi basic agama harus kuat. Ya nak ya? Harus punya cita-cita, harus punya semangat. Ponakan bapak sampai sekarang S3 di Swedia. S2, S1 ITB, S2 Jerman, S3 Swedia. Begitu selesai S1, S2 di Jerman ya, langsung diterima di perusahaan Jerman. Satu-satunya orang asing yang bekerja cuma dia. Gajinya nggak besar, cuma 70 juta. Usia 23 tahun, 24 tahun, gaji 70 juta. Jadi harus punya semangat ya. Aku harus bisa membahagiakan ibu dan ayahku, aku harus bisa membantu saudara seimanku, aku harus bisa menolong saudara-saudara yang duafa. Makanya bapak doktrin sama anak, nak kamu harus kaya raya nak, berusaha nak. 4 miliar saja uang kita sekarang nak, 100 juta loh zakat kita nak. Kalau tidak bersedekah pun sudah berapa banyak orang miskin yang bisa kita tolong dengan zakat yang 100 juta itu. Apalagi kalau uang kita 100 miliar. Subhanallah. Ya nak ya, harus punya semangat. Kaya untuk bersedekah, kaya untuk infak, kaya untuk zakat. Bukan kaya untuk makan diri sendiri. Karena hak kita yang di hak orang lain di dompet kita ada. Tapi dahulukan dulu kalau berhasil ibumu. Begitu berhasil dari Brawijaya, bekerja di PT Angin Ribut Sejahtera misalnya. Gaji berapa? 18 juta. Mah, subhanallah, saya udah bekerja Surabaya, mah. Bisa nggak nanti mak ke Surabaya naik pesawat, tiket saya kirim pulang pergi. Begitu sampai di sana traktir makan. Kita lihat ibu kita sudah 60 tahun, menangis kita. Mungkin di rumah jarang dia makan seenak ini. Subhanallah. Ibu. Jangan pernah lawan. Itu dari perutnya lah kita keluar. Tidak ada satu tetes pun darah yang keluar ketika kita lahir dari ayah kita. Darah itu mengalir dari rahim seorang ibu buat kita. Ya bu ya, sampaikan kepada nak. Hormati mama ya nak. Bukan karena mama gila hormat, tidak. Ini perintah Allah dalam Al-Quran nak. Demi Allah, jangan pernah lawan mama nak. Sehebat apapun kamu keluar dari perut mama dulu nak. 28 tahun mama besarkan kamu nak, sekarang kamu selesai S2 dari ITB. Semakin pintar kamu nak, jangan semakin sombong ya nak. Tidak semua orang dapat kesempatan keluar kuliah ke luar negeri. Lihat papamu ini, berangkat pagi pulang sore nak. Kadang makan pun kami tidak bisa bergizi demi kamu nak. Subhanallah, kita doktrin seperti itu. Demi Allah, lihat papamu, berangkat pagi pulang sore. Kadang dia harus kerja sampingan demi biaya kamu dulu S2. Tapi papamu tidak pernah mengeluh di depan mama. Dia tidak pernah cerita suka duka di kantor. Dia jalani dengan ikhlas demi kamu. Karena kalian hanya 2 orang loh nak. Papa tidak pernah minta balas jasa. Tapi kewajiban kamu memuliakan papa dan mama. Ya, ya nak ya. Kunci sukses itu 3 kok. Atiullah wa atiur rasul. Muliakan Allah dan Rasul. Kedua, patuhi ibu bapak. Hormati guru-guru yang pernah mengajar kita. Dia tidak pernah kenal kita, tapi dia ikhlas mendidik kita. Subhanallah. Guru kita nggak pernah kenal kita kok. Siapa dia, siapa kita. Tapi begitu ikhlasnya terhadap kita. Lihat Rasulullah itu. Ketika diangkat jadi Rasul, rombongan dengan sahabat. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa sahabat di belakang semua menangis? Kenapa kalian menangis, kata Rasulullah. Melihat engkau menangis ya Rasulullah. Tahu nggak kenapa aku menangis? Tidak ya Rasulullah. Itu makam ibuku. 6 bulan dalam kandungan ibuku meninggal. Ayahku meninggal. Usia 6 tahun ibuku meninggal. Dia sangat lembut kepadaku. Sampai begitu berkesannya. Padahal dia dibesarkan cuma 6 tahun oleh siapa ibunya? Aminah. Betul. Jadi pesan saya, kenapa anak sekarang suka melawan? Karena dia berpikir pakai otak, bukan disertai iman. Dianggap perintah ibunya menghalangi dia. Dianggap ibunya cerewet karena benci kepadanya. Pada cerewetnya mama di rumah karena cintanya. Karena kalian bagian dari tubuhnya. Pernah kalian bersatu dengan tubuh mama dulu? Kita pernah bersatu dengan ibu kita di perutnya. Dan ayah kita tidak pernah melakukan itu. Ya nak ya, jangan pernah lawan mama ya.
Kalau mama keras sedikit, cerewet dikit, pasti karena cinta. Karena berapa banyak darah yang tertumpah di hari kelahiran kita. Tetesan-tetesan darah keluar demi Allah. Ayah kita tidak pernah mengeluarkan darah dalam mengurus dan membesarkan kita. Lihat mama kita, ibu saya itu janda lama. Taman SMA saya meninggal. Dia janda, meninggal sampai 67 tahun. Tidak nikah lagi dan dia 7 anak yang dia cintai. Allahu Akbar, itulah ibu kita. Jadi sehebat apapun kita nanti, apa kata Allah? Ibu dan bapakmu. Maaf, antum masih punya ibu. Kasihan ya, sama dengan saya. Siapa bapak yang udah tua masih punya ibu? Siapa di sini? Bapak punya sudah, masih punya ibu? Masih. Umur bapak berapa sekarang? 78, 36, 30. Bapak yang agak tua, yang 50 ke atas yang punya ibu siapa? Nah, bapak berapa umur? Ibu? Bapak? Kalau bapak, enggak, bapak sendiri berapa? Coba luar biasa kan, berusia 61 ibu masih punya ibu di rumah, subhanallah. Di rumah siapa ibu kita sekarang, Pak? Adik itu laki-laki itu perempuan? Enggak boleh sebenarnya, Pak. Harus di rumah bapak. Tanggung jawab ibu itu anak laki-lakinya. Ya? Di Padang ya. Pajak ke rumah, Pak. Adik kita perempuan tidak bertanggung jawab terhadap ibunya setelah dia menikah. Jadi sekarang posisi anak ibunya di rumah saudara bapak perempuan. Oh, iya, tapi sebagusnya kita bertanggung jawab, Pak. Minimal biaya hidupnya kita, jangan bebani adik perempuan kita. Tidak ada kewajiban dia mengurus orang tuanya ketika dia sudah menikah. Saya ulangi, Pak, sekian kali saya ulangi. Ibu saya sampai meninggal tidak pernah menginap di rumah anak wanitanya. Dia kami rawat anak laki-lakinya, dirawat oleh anak mantu perempuannya. Itulah yang dirusak karena bertentangan dengan Islam. Budaya Padang itu banyak bertentangan dengan Islam. Adat bersandai syarak, syarak bersandai kitabullah. Tapi dia ngurusnya ibunya, nggak boleh sebenarnya. Karena yang bertanggung jawab terhadap ibu dan ayah itu anak laki-lakinya. Makanya ada hadis, dirimu dan hartamu adalah milik ibumu terhadap kita laki-laki. Perempuan nggak boleh, Pak. Makanya sering saya kritisi budaya Padang itu. Orang beriman ngikut Quran, nggak beriman ngikut budaya. Nenek mama jauh dan jauh di kampung itu diiku Al-Quran jelas mengecek bantu iku gitu loh. Itu bahasa wa. Ampoko orang Batak tapi bisa bahasa wa. Ngerti nggak? Asli dari orang Padang. Orang Padang ya. Ya jangan mengikuti lagi ikolah jale kitabullah Al-Quran. Jangan bawa lalu kalau di rumah anak padusi. Awak dan bertanggung jawab. Ya, adik ya, adik laki-laki perempuan. Adiknya maksudnya? Iya bukan dia, udah saya tahu. Jadi kalian bertanggung jawab tentang nama. Anak bapak itu 3 laki-laki. Bapak dari sekarang mendoktrin, nak demi Allah. Kalau Allah panjangkan umur ayah dan umimu, yang mengurus kami besok di hari tua kami istri kamu loh nak. Kamu harus cari istri, biar kaya raya. Yang penting solehah. Saya doktrin itu, biar kaya raya. Ayah nggak ada masalah, ikhlas punya mantu kaya raya. Tapi syarat utama solehah. Ya, cari istri yang cantik, menyenangkan ketika dipandang, mengagumkan ketika senyum, bijak ketika bicara, menyayangi kita sebagai suami. Kita berangkat kerja dilepas sama istri, kita pulang disambut istri, subhanallah. Istri nggak perlu bekerja. Istri saya dari teknik kimia. Tapi saya bilang berhenti bekerja. Uang itu sedikit cukup, banyak habis. Mendingan banyak dan cukup. Ya, ya. Jadi tolong kita doktrin anak kita, nak demi Allah yang mengurus papa dan ibumu, umimu besok setelah tua. Bukan saudara perempuanmu ya nak, kamu. Karena saudara perempuanmu sudah nikah dengan laki-laki lain, jangan diganggu lagi. Ibu saya begitu sering bilang, jangan diganggu lagi. Adik kamu sudah bersuami. Yang mengurus ibu adalah kita laki-laki. Makanya ibu saya sampai meninggal tidak pernah menginap di rumah anak perempuannya. Dia bilang jemput karena dia sudah suami. Tanggung jawabnya sekarang mengurus suami dan mertua, bukan mengurus orang tua. Makanya sejak kita lepas tangan antum, misalnya jadi mantu bapak kalau ada anak perempuan. Siapa namanya? Noval. Aku nikahkan kau Noval dengan anakku Fatimah binti Munzir Situmorang.
dengan mas kawin 3 kilogram emas tunai. Begitu lepas tangan, sandang pangan perumahan rohaniah, tanggung jawab Novel. Jadi kalau bapak pergoki, istri kamu itu meskipun anak bapak itu sudah terlambat sholat, keluar tidak berjilbab, jam 2 malam midnight shell di Grand Indonesia, bapak nggak perlu tegur istri kamu. Pal, kadia, ada apa pak? Kamu jangan bawa istri ke rumah bapak. Nopal, 25 tahun apa membesarkan istrimu nak, demi Allah tidak pernah berani keluar rumah tanpa hijab. Sholat tidak pernah terlambat nak. Sejak 3 bulan kamu nikahi, kemarin bapak pergoki keluar rumah tidak berhijab. Tolong ya nak, kamu tanggung jawab karena kamu suaminya sah, karena bapak nikahkan 3 bulan yang lalu. Nggak usah tegur anak wanita, dia yang ditegur. Karena dia sudah bertanggung jawab, pimpinannya yang dipanggil. Sama dengan saya kalau temukan orang karyawan, saya nggak tegur karyawan, saya pimpinan saya panggil. Kamu di mana kerja di sini? Bos kamu siapa? Udah, Pak, anak buah bapak nggak benar itu. Saya kalau nggak ada masalah dengan pembantu, saya nggak mau negur pembantu. Yang saya tegur siapa? Istri, karena bertanggung jawab detail rumah tangga itu di sini. Lihat kompor kotor itu, lihat tempat piring kotor itu, lihat toilet kita yang di belakang kotor. Saya nggak mau negur pembantu, karena saya punya bawahan namanya istri, staf ahlinya saya itu, distributor uang sama dia, bendahara umum di rumah dia. Saya jarang megang uang pak, paling dompet saya 5 juta 6 juta itu. Ya kira-kira subhanallah. Ya